Kenapa saya bilang tadi ngeyel? Ini berhubungan dengan ibu jika melihat sesuatu relatif memang tidak gampang untuk tidak cocok dan gampang untuk bicara. Baik melihat maupun mendengar sesuatu, ibu itu gampang sekali untuk bicara. Iya betul. Betul nggak? Betul. Nah itu saya bilang ngeyel gitu loh maksudnya. Paham kan sekarang? Paham. Jadi relatif ibu itu kalau ada orang bicara itu maunya mau ikut nimbrung gitu. Jadi kalau anak bisa melihat makhluk halus kita harus waspada. Karena apa? Makhluk halus ini termasuk nanti bisa membelokkan akidah kita atau akidah anak kita. Dan itu harus kita stop istilahnya, kemudian kita ajari sesuatu yang baik, kemudian kita berdoa jika anak kita melihat makhluk tersebut itu tidak manfaat bagi keimanan anak kita, kita harus mohon kepada Allah Ta'ala agar dihilangkan yang mampu melihat makhluk halus tersebut. Dan semata-mata kita berdoa karena Allah. Jadi bukan kalau melihat makhluk halus terus bangga, wah anak saya bisa lihat jin nih. Enggak usah bangga, besok gede-gede bisa gila nanti. Ini memang benar, jadi hal-hal tersebut memang harus kita sikapi yang normal. Karena gede-gede yang ini ngomongin tentang pelajaran, anak kita ngomongin tentang pocong, kan enggak ketemu. Ya itu salah satunya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi gambaran sehingga kita bisa mengambil manfaatnya. Senang tidaknya anak kita bisa melihat makhluk halus. Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang ingin berkonsultasi kepada Ustadz Danu, bisa di line telepon 0218778082 atau di 0218401501, tapi setelah yang berikut ini. Tetap di Bengkel Hati. لقد خلقنا الإنسان في Alhamdulillah kita masih di Bengkel Hati dan tema kita pagi ini kenapa anak bisa melihat makhluk halus. Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda bisa bergabung dengan kami dan konsultasi langsung dengan Ustadz Danu di 021877800082 atau di 0218401501. Baik, sudah ada pemirsa yang menelpon, ada Ibu Lili dari Tasik. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Baik, keluarga sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini yang sakit siapa kalau begitu? Enggak, saya mau nanya tapi di luar pertanyaannya Bapak ya nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, nggak apa bebas. Ustadz Danu apapun insya Allah dijawab bersama beliau. Iya. Asal jangan ditanya aja siapa nama istrinya begitu ya. Baik Ibu, silakan dengan Ustadz Danu. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau nanya ini tapi Udah cenut-cenut ya. Iya. Baik, Ibu Lili mungkin kita tunggu kembali untuk terhubung di line teleponnya. Jadi kita persilahkan dulu kepada jamaah sambil kita menunggu lagi Ibu Lili masuk, silakan ya. Baik, jamaah yang mau bertanya seperti Ibu Lili silakan. Siapa? Ada yang mau nanya? Silakan Ibu. Ada? Mic-nya dikasih Ibu yang di sana dulu, yang lebih dulu tunjuk tangan, silakan. Iya. Silakan Ibu. Diri Ibu, ya. Duduk juga boleh kalau bawa bangku, ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tuti dari Majelis Ta'lim Nurul Ihsan Rawakuning, Cakung, Jakarta Timur. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, saya punya penyakit vertigo yang menahun. Saya dari kecil udah punya penyakit itu, cuman kalau dulu kan dibilangnya bukan vertigo ya Pak Ustadz, 7 keliling kalau kata orang kampung mah gitu. Puyeng muter begitu tuh Pak Ustadz. Coba puyengnya gimana tadi? Ya entah tambah puyeng deh kalau goyang. Iya kan kalau dulu bilangnya 7 keliling, kalau ilmu kedokteran kan dibilangnya vertigo gitu. Jadi saya tuh bingung obatnya sampai saat ini, pernah konsul ke dokter, ahli saraf, dia bilang ibu nggak ada penyakit apa-apa, ibu itu cuma depresi.
Loh saya bilang kalau depresi kayaknya apa yang dipikirin pasti banyak ya, orang hidup pasti pikiran banyak gitu Pak Ustadz. Makanya bingung sampai sekarang ini saya belum menemukan obatnya Pak Ustadz. Saya minta tolong sama Pak Ustadz untuk siapa tahu gitu, untuk pagi ini saya mendapat mujizat dari Allah gitu. Amin, amin. Saya sih ngaminin aja. Persoalan Allah ngasih ya walau alam ya nggak tahu. Tapi secara prinsip saya senang dengan Ibu Tuti. Gaya Ibu Tuti itu memang sudah memperlihatkan gaya orang vertigo. Ya, yang begini dong. Iya. Ini yang memang tidak ditemukan salah satunya di medis. Memang saudara kita para dokter ya memang kalau vertigo ya vertigo, obatnya yang enggak ada ya gitu aja. Paling obatnya obat penenang tidur gitu aja. Bangun tidur paling punyang lagi gitu. Nah vertigo ini insya Allah ini yang paling gampang dicerna begini Bu. Biasanya orang yang terkena vertigo ini biasanya ini orangnya tipikalnya itu agak-agak ngeyel hanya gitu aja. Aduh, iya emang bener. Jadi kalau ibu santai aja, makanya ini santai kan pengen tahu obatnya. Masa nanti ke dokter, dok obat penyakit saya apa ini? Oh kok itu, nah, masa gitu sih? Ya kan diterima dengan ikhlas dan lapang dada. Jadi vertigo itu sebenarnya yang terserang itu keseimbangan telinga, keseimbangan mata. Jadi mata itu sama telinga itu keseimbangan sama otak kecil kan gitu ya. Mata itu melihat sesuatu itu memang bisa menyeimbangkan, kita nggak jatuh itu karena mata kita menyeimbangkan keadaan. Jadi yang terkena itu mata, telinga, mata kecil, kan gitu. Otak kecil. Nah ini kenapa? Nah biasanya ini ada gangguan di mata, telinga, mata kecil tersebut. Ya, gangguannya biasanya kenapa? Biasanya orang-orang yang punya sifat yang bisa agak mengganggu mata, telinga, mata kecil. Yang gimana biasanya? Mata itu untuk melihat, telinga mendengarkan, otak kecil ini berhubungan dengan emosi seseorang walaupun tidak marah beneran ya, ini emosi biasa aja. Nah, ibu, kenapa saya bilang tadi ngeyel, ini berhubungan dengan ibu jika melihat sesuatu relatif memang tidak gampang untuk tidak cocok dan gampang untuk bicara. Baik melihat maupun mendengar sesuatu, ibu itu gampang sekali untuk bicara. Iya betul. Betul nggak? Betul. Nah itu saya bilang ngeyel gitu loh maksudnya. Paham kan sekarang? Paham. Jadi relatif ibu itu kalau ada orang bicara itu maunya mau ikut nimbrung gitu. Jarangnya mau dengerin, tertib, itu jarang, maunya nimbrung, tanya sama teman-teman jamaah. Kasih komentar gitu ya. Nah, iya maksudnya, paham ya sekarang? Betul Pak Oh Ustadz. betul. Makanya itu sakitnya pusing 7 keliling ya. Jadi intinya vertigo insya Allah itu bisa sembuh. Tapi dengan janji sama Allah belajar untuk tidak banyak ngomentari sesuatu yang ibu lihat, sesuatu yang ibu dengar. Paham ya? Paham. Jadi kalau mamanya suami bilang, ya dengerin aja baik dulu. Jangan suami bilang baru A, ibu sudah A, B, C, D, E, F, G. Ya susah. Nah itu vertigo lama-lama. Pak Ustadz, saya orangnya kagak sabaran, terus terang aja. Iya, biasanya kalau kagak sabaran anaknya itu cowok semua biasanya. Betul Pak Ustadz, Nah, kan anak betul? saya 3 cowok semua. Nah, nggak salah. Walaupun saya bukan dukun, apal saya sudah. 100 buat Pak Ustadz. 100 mah kedikitan, 1000. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi walaupun umpamanya, loh kenapa kok bisa orang nggak sabaran cowok semua? Iya saya hafal. Orang yang tidak sabaran dengan cenderung emosi, bukan pemarah langsung, cenderung emosinya agak tinggi, itu biasanya stok rahim, itu biasanya dia membasa. Kalau dia membasa, relatif dia akan memilih tipe anaknya nanti cowok. Apa Pak Ustadz, nggak paham? Iya. Basah gimana? Basah, bukan basah, basah. Kan dalam rahim ada 2 nih, asam sama basa. Oh, begitu. Nah, ibu kalau memang seorang, nggak cuma ibu, siapapun orangnya tipikalnya agak emosional, cenderungnya biasanya itu basa. Sehingga menyebabkan nanti tipikal anaknya cowok semua relatif. Makanya saya bisa langsung nebak, bukan melihat ini baca, enggak, itu kan. Ini hanya penelitian saya aja. Ini Pak Ustadz. Mm-mm. Katanya vertigo itu disebabkan dari timbulnya emah gitu ya. Iya. Kalau masalah emah memang saya punya emah yang sudah
dibilang kronis gitu ya. Jadi saya terlambat sedikit aja makan udah langsung pusing Pak Ustadz gitu. Jadi kalau fisik saya lagi sehat, saya larinya ke ini lambung saya sakit. Kalau misal saya terlambat makan. Kalau fisik saya lagi nggak sehat, pusing, larinya ke kepala Pak Ustadz. Keliungan gitu semua. Kalau kayak ibu orang mabok. bulan Ramadan itu puasa enggak? Saya puasa. Mahnya kambuh enggak? Saya minum obat Pak Ustadz. Ya sudah, saya jawab sekalian. Biasanya kalau ibu sudah vertigo memang punya tipikal agak ngeyel. Kalau ada mah, nah ini ada tambahan lagi. Berarti ibu di dalam masalah keluarga dengan suami memang seringnya ngeyel atau adu argumen. Cenderung agak emosi mah hahaha gimana gini lucu coba. Sebenarnya ibu ini lucu. Tapi ya nyebelin bagi suaminya gitu. Pak Ustadz belakangnya kagak enak. Enggak bercanda. Enggak apa-apa, saya Tapi juga ibu bercanda sudah lagi. paham ya? Iya. Kalau ibu ingin mahnya hilang, vertigonya hilang dulu deh. Iya. Semata-mata karena Allah, ibu belajar kalau mendengar sesuatu, dengerin dulu. Nasihat dengerin, jangan mau ngejeblak aja kalau orang Betawi bilang ya. Gitu ya. Jangan ngejablak Ngejeblak aja gitu. Jadi Kalau dengerin dulu. lagi ngomong dengerin. Dengerin baik. Nah, itu insya Allah vertigo hilang.